Salam sehat, tetap semangat. Saya Rudi Wijaya, calon guru penggerak dari Kota Jambi dari SMA Satrius II Jambi. Saat ini saya akan memaparkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya Raden Mas Suwardi Suryo-Ningrat. Sejak 1922 menjadi Ki Hajar Dewantara. Dilahirkan di Yogyakarta 2 Mei 1889. Wafat di Yogyakarta 26 April 1959. Suwardi atau Ki Hajar Dewantara, disingkat KHD, adalah aktivis gerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara disebut juga Bapak Pendidikan Indonesia. Hidup di masa penjajahan Belanda akhirnya mendorong Ki Hajar Dewantara untuk memaknai pendidikan secara filosofis. Filosofi ini lahir sebagai upaya memerdekakan manusia dalam aspek lahiriah, yaitu keluar dari kemiskinan, kebodohan, serta aspek batiniah, yaitu memiliki otonomi berpikir, mengambil keputusan, martabat, mentalitas, dan demokratik. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun tujuannya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dengan berbagai ide yang dimiliki dari Ki Hajar Dewantara, ada satu konsep yang terlupakan. Konsep itu adalah konsep belajar 3 dinding. Beliau berpendapat bahwa harus ada satu sisi yang terbuka. Dinding yang terbuka tersebut diartikan bahwa agar murid dapat melihat langsung dunia nyata di dalam kelas mereka, dan ingin menegaskan bahwa tidak ada batas atau jarak antara di dalam kelas dengan realita di luar. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan pendidikan meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan organisasi pemuda yang ia sebut dengan Tri Pusat Pendidikan. Dengan demikian, pendidikan itu sifatnya hakiki bagi manusia sepanjang peradabannya, seiring perubahan zaman dan berkaitan dengan usaha manusia untuk memerdekakan batin dan lahir, sehingga manusia tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, kemerdekaan menjadi isu kritis dalam pendidikan, karena menyangkut usaha untuk memerdekakan hidup lahir dan hidup batin manusia agar manusia lebih menyadari kewajiban dan haknya sebagai bagian dari masyarakat, sehingga tidak tergantung kepada orang lain dan bisa bersandar atas kekuatannya sendiri. Namun di sisi lain, kemerdekaan itu bersifat 3 macam, yaitu berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Dengan demikian, kemerdekaan itu berarti manusia sebagai makhluk individu dan sekaligus sosial dapat mengatur ketertiban hidupnya dalam berhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Pendidikan tadi sudah dijelaskan adalah tuntunan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ibarat bibit dan buah, pendidik adalah petani yang akan merawat bibit dengan cara menyiangi gulma yang ada di sekitarnya, memberi air, memberi pupuk agar kelak berbuah lebih baik dan lebih banyak. Namun, petani tidak mungkin mengubah bibit mangga menjadi berbuah anggur, atau sebaliknya. Itulah kodrat alam atau dasar yang harus diperhatikan dalam pendidikan, dan itu di luar kecakapan dan kehendak kaum pendidik. Sedang pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan agar bermanfaat bagi kehidupan lahir dan batin. Peserta didik yang dihasilkan adalah peserta didik yang berkepribadian merdeka, sehat fisik, sehat mental,
cerdas, menjadi anggota masyarakat yang berguna, dan bertanggung jawab atas kebahagiaan dirinya dan kesejahteraan orang lain. Metode yang sesuai dengan sistem pendidikan ini adalah sistem AMONG, yaitu metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada ASI, ASA, dan ASU. Yang dimaksud dengan manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaannya, dan yang mampu menghargai dan menghormati kehidupan setiap orang. Oleh karena itu, bagi Ki Hajar Dewantara, pepatah ini sangat tepat, yaitu educated the hand, the heart, the hand. Kondisi pandemi COVID saat ini memaksa setiap satuan pendidikan melaksanakan pembelajaran dari rumah secara daring. Nah, dibutuhkan perubahan strategi pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan kodrat alam atau keterbatasan kemampuan siswa memahami materi, dan kodrat zaman melek menggunakan teknologi. Mengamati perkembangan teknologi dan pendidikan, pemikiran Ki Hajar Dewantara sangatlah penting diterapkan pada era zaman sekarang, yang dimana para pendidik dapat menerapkan filosofi pendidikan. Filosofi pendidikan yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara ialah Ingarso sung tulodo ing madya mangunkarso tut yuri handayani. Di depan memberi teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Ketika guru di depan, seorang guru harus memberi teladan dan contoh dengan tindakan yang baik. Pada saat bersama siswa, seorang guru harus mampu menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus bisa memberi dorongan dan arahan. Jika filosofi pendidikan tersebut dijalankan dengan baik, maka terciptalah student well-being. Maksudnya adalah siswa dan guru berkolaborasi bersama untuk menggali dan mengembangkan potensi murid. Tujuan lainnya adalah mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk terciptanya pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal ini diharapkan akan menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, perkembangan teknologi mempengaruhi kemajuan dunia pendidikan saat ini, sehingga peran pendidikan di zaman sekarang tidak terlepas dengan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat, tetap semangat. Guru penggerak, merdeka belajar.